Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang play in game. Yang pertama, pengertian play itu bermain. Merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam waktu tertentu yang sudah diterapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengingat sepenuhnya dan tujuannya dalam dirinya disertai oleh perasaan tegang, gembira, dan kesadaran. Bermain atau play mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan dan tidak dipertandingkan bermain segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Yang kedua itu pengertian bermain menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sudono, bermain adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun kegembiraan imajinasi. Yang kedua yaitu viaget. Bermain merupakan pengertian pengiatan yang dilakukan berulang demi kesenangan. Pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri bermain. Yang pertama, bermain dilakukan secara volunteer. Yang kedua, bermain dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain. Yang ketiga, bermain itu sepantau kemampuan mereka mau. Dan yang keempat, bermain bersifat aktif. Yang kelima, bermain bersifat fleksibel. Adapun pembahasan yang keempat itu karakteristik. Adapun yang keempat yaitu karakteristik bermain atau play. Yang pertama, bebas, sukarela, dan tanpa paksaan dalam berpartisipasi. Yang kedua, aktivitas bermain berpisah dari pembatasan ruang dan waktu. Yang ketiga, kualitas bermain merupakan bagian dari kehidupan nyata. Macam-macam bermain. Yang pertama, bermain konstruktif adalah membuat suatu permainan. Permainan fungsi adalah permainan dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau anggota tubuh. Permain reseptif adalah bermain sambil mendengarkan cerita atau membaca buku, cerita berfantasi, dan menerima kesan-kesan yang membuat jiwa aktif. Yang keenam, tujuan bermain. Tujuan bermain di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, sebagai sarana untuk bermain atau play ini ada beberapa bagian. Yang pertama, mengembangkan kemampuan seni, mengembangkan kemampuan bahasa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Kita masuk ke pembahasan yang game lagi, permainan. Pengertian di game ini tersebut itu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti dasar permainan dalam KBBI itu game, yang diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari permainan dari bermain, dan bermain juga merupakan bagian dari bermain sebagai keduanya saling berhubungan. Ruang lingkup game ini ada dua bagian, yaitu ada kompetisi, yang kedua hasil ditentukan oleh karakteristik fisik, strategi, dan kesempatan. Dan yang ketiga dari game ini pembahasannya pembagian dalam games. Yang pertama itu memiliki permainan fantasi yang membutuhkan kebebasan dan bukan sungguhan. Yang keempat yaitu hasil yang harus diperhatikan dalam games. Ekstra energi, yang pertama, yang kedua waktu, yang ketiga alat bermain, dan yang keempat ruang untuk bermain, dan yang kelima pengetahuan cara bermain, dan yang keenam teman bermain. Hal-hal yang mempengaruhi permainan, apapun hal yang mempengaruhi permainan menurut
Akhlak yaitu ada 5 bagian. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua perkembangan motorik. Yang ketiga jenis kelamin, dan yang keempat lingkungan. Dan yang kelima status sosial ekonomi. Sekian video yang bisa dapat saya sampaikan pada video sekali ini. Mungkin kalau ada salahnya itu datang dari saya sendiri. Kalau ada salah betulnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.